kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa, tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak? Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa, tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa, tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam, jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa, tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam, jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam, jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya kalau bisa, tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Bapak? Ya pastilah.
Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang. Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung soal rencana garis besar pembangunan ibu kota negara IKN yang masih berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Hal ini Prabowo sampaikan mencontoh layaknya pembangunan ibu kota di negara lain yang proyeknya jangka panjang, bukan jangka pendek untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Hal itu sontak membuat wajah Presiden Jokowi yang berada di sebelah Menhan tampak datar dan hanya bisa menatap tajam. Meskipun selanjutnya Prabowo menyebut bahwa dirinya optimis dalam 5 tahun ke depannya nantinya sudah bisa berfungsi secara sangat baik. Prabowo juga sebelumnya menyebut dirinya berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya. Ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Jokowi di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan, bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana
ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Airlangga Hartarto langsung berangkat ke Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024. Nantinya di IKN, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa nantinya Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan makan malam bersama Presiden Jokowi dan sejumlah anggota kabinet lainnya. Doli menjelaskan nantinya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan rapat kabinet di IKN pada Senin 12 Agustus 2024. Diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ia membenarkan informasi yang beredar tersebut. Airlangga mengumumkan kabar pengunduran diri itu lewat video tapping yang disebar kepada awak media pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia terlihat duduk di meja kerja sembari merekam pernyataan pribadinya. Airlangga menjelaskan pengunduran diri sudah disampaikan sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Nantinya ia menyerahkan mekanisme pergantian kursi Ketua Umum Golkar kepada pengurus partai. Airlangga pun berharap agar proses pergantian Ketua Umum dapat dilakukan secara damai. Pasalnya, demokrasi harus tetap dikawal secara baik. Terkait pengunduran diri Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi latar belakang.
Ahmad Doli menyebut bahwa pertimbangan tersebut diantaranya karena Airlangga ingin menjaga soliditas Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menjalankan masa transisi ke pemerintahan yang baru. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi